Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan kali ini saya kedatangan barang baru lagi dari JT. Ya, perkenalkan, ini adalah JT SX1 yang mungkin kalian juga tahu ya kalau JT lagi ngeluarin dua seri mereka yang baru, yaitu JT SX1 salah satunya yang ini dan JT SX2 yang kalau nggak salah versi yang ada ANC-nya. Tapi karena saya lebih tertarik sama yang satu ini ya, karena dia pakai yang namanya Smart Touch Control dan udah lama banget kayaknya di dunia audio nggak lihat bentuk yang kayak gini pakai touch ya. Dan biar nggak lama-lama kita langsung cek aja satu-satu. Mulai dari bagian boxnya yang cukup kelihatan bongsor ya, bener-bener langsung ditonjolin sama gambar produknya sendiri. Dan di atas sebelah kanan ini tertera garansi 2 tahun, sama kayak barang-barang lainnya JT ya. Lalu di bawah ada tulisannya JT SX1 series Smart Touch Control dengan tag Easy Slide for Call and Music Control ya. Semoga ini benar-benar memudahkan kita nantinya. Lalu di sebelah kanan ada 40 mm speaker dan ketahanan baterai yang up to 20 jam. Di bagian belakang hanya spek-spek teknis biasa dan beberapa highlight sedikit. Dan kalau kita buka, kita akan langsung disuguhi sama bagian box yang menurut saya cukup kerasa premium banget ya. Lalu saat kita buka, yang kita dapatkan sudah pasti unitnya. Lalu ada kabel charger Type-C, kabel Type-C to AUX, kartu garansi dan buku manual yang sudah jadi satu, dan kartu iklan. JT SX1 wireless headphone ya, dan ini adalah keluaran terbaru dari JT. Dan mungkin kayaknya sih kalau kalian cari di toko-toko online itu baru ada sekitar 2 hari lalu ya, 2 hari atau 3 hari lalu. Pokoknya ini barangnya masih fresh banget dari JT. Beda sama pembanding satunya ya, si SX2. Kalau si SX2 ini emang lebih fokus ke bagian fitur ANC-nya mungkin ya kalau saya lihat. Soalnya emang ini keluarnya cukup bersamaan, cuma bedanya yang ditaruh di online duluan itu emang si JT SX2 ketimbang JT SX1. Dan keduanya punya karakter yang sedikit berbeda ya. Kalau yang satu menunjukkan fitur ANC-nya, kalau ini adalah Smart Touch Control-nya yang lebih kelihatan berbeda dari headphone di harga sekian ini ya. Karena ini fitur yang sebenarnya dulu pernah ada, cuma lupa gue tuh headphone apa yang pakai touch kayak gini. Tapi rasanya kembali melihat fitur ini ada lagi di sebuah headphone baru tuh lebih fresh aja di pasaran gitu. Jadi sekarang kita cek satu-satu dulu, mulai dari bagian desainnya si JT SX1 ini. Menurut saya benar-benar kelihatan elegan, kelihatan cakep, kelihatan fresh, kelihatan baru. Dan pilihan warna yang bisa kalian dapatkan buat JT SX1 ini ada dua. Jadi yang satu warna hitam dan warna putih. Dan kebetulan saya kepengen kembali ke warna hitam lagi. Karena untuk warna hitamnya si JT SX1 ini bener-bener keren, cakep. Mulai dari bagian headbandnya sendiri ini yang pakai bahan kain fiber. Dan di bawahnya ada synthetic leather yang dijahit langsung ya, jadi satu. Dan di bagian ear cup-nya sendiri ini terlihat lebih bulat ya. Dia tipikal yang bulat, bukan yang lonjong. Jadi mungkin beberapa orang agak skeptis termasuk saya. Sebenarnya desain bulat kayak gini tuh biasanya nggak nyaman di telinga. Lalu di bagian luar dari si JT SX1 ini juga terlihat ada logo JT yang cukup kecil ya. Di bagian kirinya bener-bener polos aja, nggak ada apa-apa. Dan di bagian kanannya ini ada lampu indikator, port Type-C, dan tombol power. Lalu kita cek bagian dalamnya, ini earpad-nya pakai kulit sintetis juga, yang bentuknya sama-sama bulat kayak ear cup-nya. Dan di bagian dalamnya ini ada keterangan untuk mana yang kiri dan mana yang kanan. Dan tambahan juga buat kalian yang kalau nanyain earpad-nya bisa diganti atau enggak, jawabannya adalah tidak. Ini bener-bener udah dikunci. Jadi kalau ini rusak ya udah, kalian nggak bisa ganti. Dan artikulasi dari ear cup-nya sendiri dia cuma bisa swivel 90 derajat aja ya. Jadi swivel kayak gini aja. Tapi dia nggak bisa default sayangnya. Kalau bisa default ini sih cakep buat bawa kemana-mana. Untuk build quality-nya sendiri menurut saya ini termasuk yang bagus. Bener-bener kerasa solid, kuat, dan sekiranya tahan lama ya. Karena waktu saya stretch kayak gini, bener-bener kerasa banget kalau dia ini punya daya tahan yang cukup kerasa, cukup kokoh, cukup solid. Nggak kerasa adanya suara-suara ringkih yang bikin kita khawatir waktu kita lagi narik-narik headbandnya atau nge-stretch bagian
atasnya ini ya. Untuk kenyamanannya sendiri ya, ini sebenarnya termasuk yang cukup oke sih ya. Bobot si GT SX1 ini sendiri juga ada di 200 gram yang termasuk ukuran yang cukup ringan. Waktu dipakai pun juga kerasa enak, walaupun clamping force-nya memang sedikit kerasa menekan di bagian atas ya. Bawahnya nggak terlalu, tapi yang bagian atas tuh kerasa cukup memaksa posisinya ya, maksa banget buat nempel cek gitu. Dan bagian telinga kita ini ya, kalau beberapa orang yang mungkin daun telinganya sedikit lonjong itu bakal kesusahan sih buat ngepasin posisi di dalam ear cup-nya ini ya, karena emang bentuk bulat gini nggak semua orang cocok biasanya. Bahkan saya butuh waktu berkali-kali sedikit untuk penyesuaian biar kerasa nyaman posisinya di telinga. Dan langsung kita lompat saja ke bagian Smart Touch Control-nya nih. Nah, karena ini adalah fitur unggulan dari si GT SX1 ini, jadi penggunaannya bagaimana? Dan menurut saya sendiri, penggunaan si Smart Touch Control-nya ini cukup oke ya. Mungkin waktu saya pakai emang nggak terlalu sensitif ya, dan dia cuma punya 4 fungsi aja. Naikkan volume, menurunkan volume, preview track, dan next track. Dan kalau kalian lihat ini, saya sedang mencoba mengaplikasikan geser-geser touch-nya ya, karena ini nggak bisa di touch, sayangnya tidak bisa di touch tapi cuma bisa digeser, jadi kurang lebih pengoperasiannya seperti itu aja, simple memang. Dan berbeda lagi kalau misalnya kalian pakai kabel aux-nya ya, jadi kabel aux-nya ini bisa tetap menyalakan si bagian sensor touch-nya, tapi dia cuma touch aja, bukan geser-geser. Anehnya, waktu pakai kabel itu lebih sensitif daripada waktu pakai Bluetooth ya. Dan kalau misalnya pakai kabel, fungsinya dia cuma kayak buat ngeplay, ke pause, terus apalagi jawab telepon, mematikan telepon, udah kayak 2 kali klik, 1 kali klik ya. Seperti itu aja. Cuma sayangnya sih keluhan saya buat Smart Touch Control-nya ini, yang terutama versi wireless-nya itu kerasa kurang sensitif. Sayang aja sih. Dan untuk ketahanan baterainya sendiri ini diklaim bisa tahan 20 jam playtime, dan saya udah pakai ini semingguan untuk penggunaan sekitar 1 jam 2 jam dengerin musik ya, dan sampai sekarang belum habis sampai video ini direkam. Dengan kapasitasnya yang cuma 500 mAh ini cukup oke. Di bagian konektivitas, GT SX1 ini bisa pakai 2 koneksi. Yang pertama Bluetooth yang sudah versi 5.3, lalu ada kabel. Yang sayangnya kabelnya ini Type-C to AUX. Sebenarnya nggak ada masalah sih, cuma kalau pakai kabel jadinya kalian harus menyalakan dulu si headphone-nya ini, baru kalian bisa pakai kabelnya. Soalnya kalau nggak nyala, dia nggak akan ngerespon. Karena dia pakai Type-C, jadi dia butuh power dari si headphone-nya buat pakai mode AUX-nya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana suara yang ditawarkan sama si GT SX1 ini. Dan menurut saya ini bener-bener hampir mirip sama si GT08 Pro yang kemarin udah pernah saya bahas sebelumnya ya. Ini bener-bener punya karakter yang super V-shape banget. Bener-bener tegas V-shape-nya ya. Dan di sini dia lebih bright sedikit, lebih ngecering, lebih nusuk. Untuk beberapa lagu yang emang treble-nya tinggi, mungkin kalian akan kerasa banget bagian nusuknya itu ya, karena emang sekencang itu treble-nya. Di sini pun bass-nya juga kerasa banget menonjol, walaupun nggak sepenonjol treble-nya, tapi ini taraf yang enak buat jedak-jedukan. Dan untuk vokalnya sendiri mungkin vokalnya ketinggalan sih sama treble sama bass-nya, tapi masih kita bisa dengar dengan jelas kok. Dan untuk volume di sini tuh menurut saya udah cukup kenceng banget, tapi akan lebih nggak enak lagi kalau kalian tuh dengerin di volume sekitar 90-100%. Itu suaranya bener-bener kayak apa ya, semi-semi pecah, semi-semi kecampur ya, pokoknya akan ada suara-suara yang gak enak gitu. Buat lagu yang kayak modelan Leto, Sandaran Hati ya, yang lagunya santai kayak gitu aja, ini kerasa pecah instrumennya kalau di 100% gitu. Jadi sweet spot buat si GT SX1 ini ada di volume 80% sih menurut saya. Nah, itu kalau suaranya pakai wireless. Kalau pakai kabel gimana? Di sini kalau pakai kabel, suaranya malah menurut saya secara volume oke.
turun sekitar 10% itu nggak apa-apa. Tapi kualitasnya jauh lebih rapi, detail lebih bagus ketimbang yang pakai wireless, dan karakter treble yang nusuk tadi jadi kerasa dikurangi dan bagian bassnya sedikit dibikin lebih punchy. Bagusnya sih konsistensinya begitu ya, nggak terlalu berubah, tapi ada sesuatu yang bikin kedua mode ini punya ciri khasnya masing-masing gitu. Jadi kalau kalian suka nusuk, kalian pakai wireless. Kalau kalian suka bass yang super nampol, kalian bisa langsung pakai kabel aja. Dan tak lupa juga, karena saya suka main game mobile ya, pastinya saya ada juga cobain main game COD mobile pakai si GT SX1 ini, walaupun sangat tidak direkomendasikan. Surprisingly, ternyata main pakai si GT SX1 ini lumayan oke loh. Delaynya juga nggak terlalu kerasa, suara-suara juga mungkin nggak terlalu kerasa imersif, nggak terlalu terasa powerful, tapi masih enak untuk dinikmati. Mungkin di bagian spasial sama surround ini bener-bener nggak cocok ya. Waktu main CODM aja kerasa banget suaranya itu kayak apa ya, kayak ya stereo aja kiri kanan gitu. Dan soundstage-nya juga kurang kerasa luas. Dan yang kepo sama delaynya mungkin silahkan cek sendiri. Nah, jadi itu tadi ya, kurang lebih delaynya Bluetooth 5.3 itu hampir semuanya kayak gitu ya, device yang udah update ke Bluetooth 5.3. Delay yang menurut saya nggak terlalu parah banget, masih taraf yang enak kok buat bermain game atau dengerin musik sih nggak perlu ya. Dan untuk kualitas mikrofonnya sendiri, saya mau cerita dulu. Kalau saya ini sebelumnya pakai ini ya, itu untuk Jimit aja. Jadi kalau misalnya ada Zoom, Discord itu mungkin belum tak coba, tapi kayaknya sih aman-aman aja. Cuma waktu di Jimit emang suara saya kerasa lebih lancar, nggak ada masalah, nggak ada putus-putus, jadi untuk komunikasi sepertinya aman. Dan untuk sampelnya silahkan kalian dengarkan sendiri. Ya, jadi ini adalah suara dari mikrofonnya si GT SX1, dan menurut saya suaranya ini cukup oke untuk berkomunikasi. Karakternya juga nggak terlalu mendem, semua vokal itu terdengar dengan jelas, dan mengurangi kebisingan juga cukup bagus sih, karena di sini ada AC yang suaranya kencang, tapi sepertinya kalian nggak akan dengar. Ya, jadi itulah yang bisa saya sharing selama saya pakai si GT SX1 ini. Dan saya kasih tahu dulu harganya itu, kalau kalian bisa cari ini sekarang ada di harga 399.000. Ya 400 ribuan kembali 1000 lah ya. Dan untuk sebuah headphone 400 ribuan, saya perlu cek ke belakang sesaat deh. Bagian suara oke, cocok buat kebanyakan orang. Bagian build quality-nya juga bagus. Kenyamanan mungkin biasa aja, karena cocok-cocokan dengan earcup-nya. Fitur touch control-nya ini juga nggak terlalu signifikan merubah si GT SX1 ini jadi game changer banget ya. Nggak mungkin, fitur yang nice to have aja sebenarnya sih. Ketahanan baterai juga menurut saya ini lumayan. Mikrofon yang juga oke buat berkomunikasi. Jadi secara overall si GT SX1 ini merupakan sebuah wireless headphone yang bagus sih. Jadi untuk harga 399.000 mungkin ini hanya bisa jadi alternatif buat kalian yang emang lagi nyari di budget segitu dan pengen experience yang sedikit berbeda dari para pesaingnya, ya mungkin GT SX1 ini bisa jadi rekomendasi. Tapi buat saya si GT SX1 ini udah cukup bagus kok. Sekian pembahasan saya soal GT SX1 wireless headphone. Ojo lali di like kak, di like yo ora popo. Matur suwun. Secara overall berubah semua, tapi karakter suara sama kayak sebelumnya. Apa yang mau dibikin perbedaan ya?